pemirsa, dan itu tadi adalah video mengenai pengentalan darah. Nah, Dokter Haikalnya pengentalan darah ini tentu harus diwaspadai selalu ya. Betul banget, dan memang biasa terjadi pada mereka yang di atas usia 40 tahun. Dan di tengah kita sudah ada Profesor Zubairi Jurban, spesialis penyakit dalam. Siang Prof, apa kabar? Selamat siang, baik. Terima kasih. Ya, Prof. Anda sehat? Sehat, Oke, Prof. nah dokter, ini banyak sekali nih dok mitos atau fakta yang beredar di masyarakat mengenai pengentalan darah, dok. Nah ini yang pertama dok, katanya pengentalan darah dapat menyebabkan sakit kepala. Fakta atau mitos dokter? Fakta. Fakta dokter. Nah kenapa dok? Ya, namun fakta itu juga dicatat bahwa sakit kepala bisa juga karena sebab lain. Bisa karena darah tinggi, bisa karena stres, bisa karena hal lain. Namun sakit kepala karena hiperkoagulasi atau kekentalan darah ini lebih mencolok misalnya pada sakit kepala yang migrain. Itu ada beberapa yang penyebabnya karena darah kental. Ya. Juga pada pasien lupus dengan kekentalan darah yang disebut antifosfolipid syndrome juga menyebabkan sakit kepala. Iya. Tapi Prof, kenapa ya orang dengan yang usianya di atas 40 tahun, ini masyarakat pengen tahu dok, kenapa mereka yang usianya di atas 40 tahun ini lebih rentan untuk terkena pengentalan darah? Iya, karena pada usia di atas 40 tahun itu cenderung untuk mudah darah tinggi, untuk terkena kolesterol dan terkena gangguan jantung, dan gaya hidupnya tidak terlalu sehat lagi. Gitu. Jadi memang faktor risikonya lebih banyak ya dok ya kalau di usia di atas usia 40 tahun ya dok ya. Oke, nah selanjutnya nih dok, masih ada mitos atau fakta nih dok bahwa kebiasaan merokok adalah salah satu penyebab kekentalan darah. Mitos atau fakta dokter? Fakta banget. Fakta banget, fakta pakai banget. Ya, kenapa Prof? Ya karena rupanya di rokok itu ada banyak sekali zat kimia dan sebagian besar menyebabkan kadar fibrinogen naik, faktor-faktor pembekuan naik, dan terjadi kekentalan darah. Dan terbukti juga bahwa sebagian cukup banyak pasien stroke itu faktor risikonya adalah rokok. Makanya jangan merokok dok ya. Stop rokok. Stop rokok. Iya, Prof. Tapi ini masyarakat juga bertanya-tanya, Prof ya. Ini sebenarnya efek samping dari pengentalan darah ini apa, Prof? Efek sampingnya, ya kalau hanya kental darah tetap sehat ya nggak masalah. Tapi dampaknya adalah stroke atau serangan jantung. Kadang-kadang bisa juga menyebabkan kelainan di ginjal. Jadi ada banyak hal yang mempunyai dampak buruk akibat kekentalan darah. Nah berarti kalau misalnya di otak pengentalan darah dapat menyebabkan stroke gitu ya dok ya. Selanjutnya nih dokter, kita masih punya mitos atau fakta berikutnya bahwa obesitas nih dok katanya adalah salah satu faktor penyebab pengentalan darah. Fakta atau mitos dokter? Fakta. Jadi obesitas itu tidak sehat, mudah pengentalan darah, mudah stroke, mudah kena serangan jantung. Jadi berat badan harus turun. Tidak usah banyak-banyak. Jadi nggak usah berat-berat mbak, tapi cukup setengah kilo setiap bulan. Tapi. Jadi kenapa nih dok? Mungkin karena obesitasnya ini banyak kolesterol di dalam darah kah? Jadi menyebabkan pengentalan darah atau bagaimana dokter? Pada obesitas itu terjadi penumpukan lemak, khususnya di perut. Di belly, di perut ini, adipose itu, jaringan adiposenya menyebabkan berbagai faktor pembekuan kacau sehingga terjadi kekentalan darah. Jadi fibrinogen, agregasi, dan dedimernya naik. Prof, ini juga masyarakat ingin tahu, Prof, bagaimana dengan mereka yang sudah terkena COVID-19, kalau sudah ada pengentalan darah, apakah ini gejalanya bisa semakin berat? Nah, tapi nanti Prof jawabnya, kita akan bahas sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Kita masih membahas tentang pengentalan darah nih. Dan tadi ada pertanyaan, Prof, bagi mereka yang sudah terkena COVID-19 dan ada pengentalan darah, ini apakah gejalanya makin berat? Dan apa kaitannya dengan daya tahan tubuhnya, Prof? Iya, jadi
pasien COVID itu rata-rata ringan, namun kira-kira 5% itu serius, berat, dan seringkali harus masuk ICU. Ya. Perlu masuk ICU, timbul namanya serangan paru yang akut, menjadi gagal paru, kemudian harus dibantu alat. Nah, dan bisa menyebabkan kematian. Ya. Pada kondisi yang berat ini ternyata terjadi kekentalan darah. Dan kekentalan darah ini kalau tidak diobati menyebabkan kematian, sedangkan yang diobati dengan obat anti pembekuan yang namanya heparin itu lumayan banyak yang bisa tertolong. Jadi kalau sebelum masuk ruang ICU sudah terjadi kekentalan darah karena sebab lain, nah itu mudah menjadi amat berat. Kan itu yang disebut sebagai comorbid. Jadi pada usia lanjut kenapa kalau terkena serangan darah berisiko untuk masuk ICU dan meninggal karena comorbid. Salah satu comorbid itu artinya penyakit yang sudah ada sebelum terkena COVID itu adalah kekentalan darah. Jadi pemirsa, kalau memang sudah terkena COVID-19 dan sudah ada perkenalan darah sebelumnya, maka gejalanya bisa lebih berat ya? Ya. Wow, wah, luar biasa ya Dokter Haikal. Nah Dok, ini juga kita masih punya lagi nih Dok, mitos atau fakta selanjutnya nih Dok. Katanya pengentalan darah itu dapat menyebabkan sesak nafas. Fakta atau mitos Dokter? Fakta, namun kekentalan darah yang tertentu, tidak semua kekentalan darah. Yang seperti apa Dokter? Kekentalan darah ini menyebabkan trombosis, ada bekuan di dalam pembuluh darah yang bekuan ini bisa kalau nempel di kaki namanya bekuan di pembuluh darah kaki atau DVT, divine thrombophlebitis. Bisa juga nyangkut di jantung, itu serangan jantung, bisa juga di otak. Nah kalau di jantung, serangan jantung akibat darah kental yang bikin pembekuan di situ akan menyebabkan sesak nafas. Demikian pula kalau nempelnya di paru, terjadi emboli paru, itu gejalanya ya sesak nafas dan bisa juga batuk darah. Oke, nah pemirsa berarti perlu diketahui juga nih bahwa pengentalan darah ini tentunya sangat berbahaya karena dapat menyebabkan serangan jantung, gitu ya Dok ya? Ya, benar. Oke, nah dokter, ini banyak juga nih Dok masyarakat yang penasaran nih Dok. Katanya pengentalan darah itu bisa menyebabkan lebam pada kulit. Seperti biru-biru gitu Dok. Mitos atau fakta Dokter? Sebagian fakta, sebagian mitos. Ada fakta, ada mitos. Gimana tuh Dok? Iya, karena biru-biru sebabnya banyak banget. Ada bisa karena gangguan dari pembuluh darah yang ringan yang sama sekali tidak berbahaya. Bisa juga karena jumlah trombosit yang rendah, itu malah menjadi sulit membeku. Jadi sebaliknya dari darah kental. Sebagian darah kental bisa juga menyebabkan biru-biru. Jadi penyebabnya bisa macam. Dalam hal biru-biru di kulit, penyebab kekentalan darahnya tidak terlalu sering. Jadi lebih banyak karena sebab lain. Tapi bisa ya Dok ya? Bisa. Prof, ini masyarakat kayaknya masih pengen tahu Prof, ini sebetulnya gejala ringan kalau yang dialami ke seorang kalau ketika mengalami pengentalan darah itu seperti apa Prof? Iya, gejala yang ringan kalau di jantung baru berupa penyakit jantung koroner yang bukan serangan jantung berat, bukan infark jantung, bukan ada sebelum ada timbul kematian jaringan di jantung. Itu artinya serangan yang lumayan berat tapi masih ringan. Jadi berarti masyarakat merasanya apakah dia sesak nafas atau apa Dok? Atau pusing, sakit kepala gitu Dok? Itu hanya kalau naik tangga. Naik tangga menjadi harus berhenti. Sedang beraktivitas gitu ya Dok? Benar, ya? atau lari ngejar bis itu. Gitu. Itu juga sesak nafas itu juga bisa disebabkan karena pengentalan darah juga ya Dok? Prof, ini juga masyarakat ada yang mengatakan kalau misalnya ada kata bangun nih dari duduk ke berdiri kunang-kunang, apakah itu bagian dari gejala pengentalan darah Prof? Lebih sering bukan, jadi mitos. Jadi sebagian besar karena namanya hipotensi ortostatik. Apa itu? Tekanan darah rendah yang terjadi akibat perubahan posisi ya. Jadi bukan lebih sering karena itu. Ya, baik. Nah dokter, ini masyarakat ingin mendengar nih Dok tips supaya terhindar dari pengentalan darah.
terutama untuk usia 40 tahun nih dok, yang mungkin memang banyak kerentanan yang terjadi. Silakan dokter. Tipsnya sebetulnya hanya 5. Jadi yang satu adalah olahraga teratur. Setengah jam setiap hari atau minimal 5 kali seminggu. Tapi setiap kali setengah jam. Kalau olahraganya 1 jam cukup 3 kali seminggu. Jadi nomor 1 olahraga apapun. Mau jalan cepat juga cukup, mau naik sepeda statis atau sepeda keluar rumah atau treadmill, apapun olahraganya. Yang kedua sayur, usahakan 2-3 kali sehari. Ya. Kemudian ketiga buah, juga usahakan 2-3 kali sehari. Berikutnya adalah stop rokok, kemudian stop alkohol, dan yang terakhir adalah seperti hari ini kita ngobrol, bincang-bincang, silaturahim itu akan jadi jangan stres ya dok ya. Iya itu penting banget tuh ya dok. 5 tips dari dokter. Terima kasih banyak dokter, luar biasa Sama-sama. sekali. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Nah pemirsa Hidup Sehat, jangan lupa selalu saksikan Hidup Sehat tiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Dan bagi yang ketinggalan, Anda bisa sekarang kembali di laman viva.co.id. Saya Dr. Hekal. Saya Dr. Renita Arlin. Indonesia Hidup Sehat.